Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai hukum-hukum kimia dasar, tepatnya untuk hukum kekekalan massa. Nah, sebelum itu di sini Ibu sudah mempersiapkan bahan ajar seperti biasanya. Nah, yang pertama, itu ingat nggak sih apa itu perubahan materi dan juga ketika besi berkarat bisa berubah menjadi oksidasi besi. Nah, ini merupakan perubahan kimia atau perubahan fisika. Nah, jadi Ibu minta Anda semua tulis jawabannya pada classroom yang telah Ibu bagikan di Google WA. Nah, selanjutnya, biasanya apa sih yang menyebabkan paku berkarat? Nah, Anda semua pasti sering kan lihat paku yang berkarat, entah itu di seng atau di tanah juga mungkin ada bekas pembakaran. Nah, kira-kira Anda semua tahu nggak sih apa sih yang menyebabkan paku itu berkarat? Nah, silahkan pikir juga, massa paku ini akan bertambah atau malah masanya akan tetap sama. Nah, nanti silahkan jawab pertanyaannya di forum diskusi pada classroom. Oke, sebelum itu Ibu ingin melihat dulu gimana kemampuan awal kalian untuk mempelajari pembelajaran hari ini. Jadi silahkan kerjakan pretest pada link ini. Nanti bisa kalian lihat dan kerjakan soal-soal yang ada di pretest tersebut. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Anda semua mampu memahami dan menganalisis hukum kekekalan massa. Nah, selanjutnya Ibu ada gambar. Pasti Anda semuanya tahu kan ini adalah gambar kertas terbakar. Oke, nah jadi Ibu minta Anda semua untuk mencari hipotesis permasalahannya, apa saja permasalahan yang terjadi pada gambar tersebut. Nanti bisa kalian tuliskan pada LKPD yang telah Ibu bagikan di classroom. Oke, selanjutnya nanti jika Anda semua sudah selesai mengerjakan LKPD, silahkan tulis kesimpulan pada LKPD-nya. Oke, untuk pembelajaran hari ini adalah hukum-hukum kimia dasar. Jadi Ibu akan menjelaskan sedikit bahwa ilmu kimia ini mempelajari tentang peristiwa kimia yang ditandai dengan berubahnya suatu zat menjadi zat lain. Nah, contohnya itu ada pembakaran etanol. Nah, setelah diselidiki nih, etanol dioksigen itu berubah menjadi karbon dioksida dan uap air. Nah, perubahan itu dapat Anda bisa lihat di sini. Etanol plus oksigen menjadi karbon dioksida plus air. Nah, jadi zat mula-mula itu disebut reaksi dan zat yang terbentuk itu disebut dengan hasil reaksi. Nah, jadi dalam reaksi ini etanol dan oksigen adalah reaksi, sedangkan karbon dioksida dan air sebagai hasil reaksi. Oke, selanjutnya pada mulanya nih para ahli itu meyakini kebenaran hukum ini karena berdasarkan percobaan tersebut. Nah, akan tetapi banyak perspekulasi dari para ahli lain. Nah, contohnya ini timbul masalah pada reaksi eksoterik, termik, dan endotermik. Nah, karena menurut Albert Einstein massa setara dengan energi, yaitu E sama dengan mc kuadrat dengan E energi sama dengan 1. Nah, jadi kalian bisa lihat nanti ya massa G dan C itu kecepatan cahayanya. Nah, jadi artinya energi yang timbul dalam suatu peristiwa mengakibatkan hilangnya sejumlah massa. Oke, sampai sini paham? Nah, tapi sebaliknya itu, energi yang diserap suatu peristiwa akan disertai dengan sejumlah materi. Nah, namun demikian, perhitungan menunjukkan bahwa perubahan massa ini sangat kecil sehingga
terabaikan. Nah, jadi di sini ada contoh, bisa kalian lihat di sini ya. Contoh reaksi 2 gram hidrogen dengan 16 gram oksigen menjadi air melepaskan energi setara dengan 10 gram massa. Nah, jadi bisa kita tarik sama-sama kesimpulannya, yaitu hukum kekekalan massa ini masih tetap berlaku. Dalam modern yang berbunyi, reaksi kimia tidak dapat dideteksi perubahan massanya. Oke, nah setelah itu ada lagi nih dalam reaksi pembakaran logam, misalnya pembakaran logam magnesium dan gas oksigen. Nah, jika massa logam magnesium ini sebanyak 12 gram dibakar dengan 32 gram, maka sesuai nih dengan hukum kekekalan massa ini, massa oksidasi magnesiumnya yang dihasilkan adalah 44 gram. Nah, jadi untuk Mg plus O2-nya di sini tuliskan menjadi MgO. Nah, jadi dapat dilihat ya, massa zat sebelum reaksi ini sama dengan massa zat hasil reaksi. Oke, dapat dituliskan lagi di bawahnya, itu massa Mg ditambah dengan massa O2 menjadi massa MgO. Nah, dapat diketahui nih Anda semuanya bahwa massa MgO ini 12 gram ditambah dengan 32 gram. Nah, jadi jika kita tambahkan itu menjadi 44 gram. Oke, ada beberapa contoh lain yang Ibu sudah masukkan di dalam Classroom, jadi silakan Anda semuanya dikerjakan dengan tenggat waktu yang sudah Ibu atur. Oke, selanjutnya nih, nah ini adalah gambar dari Bapak Lavoisier, yaitu pencetus hukum kekekalan massa. Nah, jadi beliau mencetuskan hukum kekekalan massa ini pada tahun 1774. Nah, pada awalnya ini, Lavoisier memanaskan timah dengan oksigen dalam wadah tertutup dengan menimbang secara teliti. Nah, jadi ia berhasil membuktikan bahwa dalam reaksi itu tidak terjadi perubahan massa, tetapi terjadinya massa ini tetap sama. Nah, jadi dia mengemukakan pernyataan yang disebut dengan hukum kekekalan massa. Nah, jadi bisa dilihat ya, bunyinya itu pada reaksi kimia ini, massa zat sebelum reaksi itu akan tetap sama dengan massa zat setelah reaksi. Oke, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan dan jelaskan. Nanti selebihnya Ibu sudah masukkan di dalam Google Classroom kelas kita. Nanti setelah itu kalian bisa mengerjakan post-test di link berikut untuk melihat nih bagaimana perkembangan dari hasil kalian. Nah, sebelum itu, di sini Ibu sudah memasukkan pada Google Classroom. Ini adalah Google Classroom kelas kita. Di sini Ibu sudah memasukkan post-test, LKPD, bahan ajar, pre-test, dan jangan lupa juga untuk absensi. Nah, mungkin sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.